efektif dan disipliner bagi seorang peneliti. Jadi kalau di tesis itu ini posisinya ada di bab 2 ya. Ini tentang teori-teori yang mendasari penelitian yang mau kita lakukan. Dan peran tinjauan literatur ini juga merupakan proses yang berkelanjutan sepanjang perjalanan penelitian. Jadi tinjauan literatur terkait teori-teori ini nggak berdiri sendiri di bab 2. Enggak, tapi itu yang mendasari kenapa sih kita ngambil riset itu juga termasuk kita bahas sedikit ya tentang teori yang mendasari, riset terdahulu yang mendasari itu kita bahas. Bahkan sampai pengolahan data, analisis hasil, itu pun kita juga masih membahas teori. Jadi hasilnya seperti ini, oh berarti sesuai dengan teori yang mana. Makanya di sini dinyatakan bahwa tinjauan literatur ini berperan dari proses yang berkelanjutan ya, mulai dari latar belakang tadi, kemudian tinjauan literatur itu sendiri sampai pembahasan hasil ya, itu masih dibahas sampai akhir. Ya. Kemudian tujuan melakukan tinjauan literatur. Nah, tujuannya sebenarnya adalah selain sebagai dasar tadi ya untuk mencari kita pedomannya teori yang mendasari apa, itu kita juga mau memperbandingkan atau mengkontraskan riset-riset terdahulu sebagai dasar penelitian kita. Nah, kalau beberapa penelitian ini sudah sama semua, nggak ada mix result misalnya. Hasilnya sama semua, misalnya pengaruh profitabilitas terhadap nilai perusahaan. Hasil di penelitian sebelumnya itu semuanya berpengaruh positif, misalnya nih ya, ambil contoh. Nah, kalau udah seperti itu ya nggak usah diteliti lagi karena semuanya sudah sepakat menunjukkan hasil yang sama. Nah, yang menjadi menarik untuk kita teliti lebih lanjut justru suatu penelitian yang hasilnya itu masih beragam. Si A membuktikan bahwa pengaruh, misalnya pengaruh work-life balance terhadap kinerja itu berpengaruh positif misalnya. Si B menghasilkan itu justru berpengaruh negatif. Nah, itu kan berarti masih beragam. Si A menemukan hasil positif, si B hasilnya negatif. Nah, kalau ada keberagaman hasil, itu justru menjadi peluang buat peneliti baru untuk meneliti lebih lanjut. Kenapa sih hasilnya kok nggak bisa ini ya, kok nggak seragam gitu? Pasti ada faktor lain yang mempengaruhi sehingga hasilnya beragam. Misalnya karena objeknya berbeda, karakteristik objeknya yang berbeda, atau ada variabel lain yang diduga mempengaruhi hal tersebut. Ya, makanya tinjauan literatur itu penting. Jadi tinjauan literatur ini kita nggak cuma ngumpulin teori secara garis besar saja, tapi juga riset-riset, hasil riset terdahulu gitu. Itu yang nanti kita review yang menjadi pondasi kita untuk melakukan penelitian. Ya. Kemudian tujuan melakukan tinjauan literatur yang berikutnya adalah untuk mengelompokkan penulis yang memiliki kesimpulan serupa. Jadi kita emang kuncinya adalah harus banyak baca ya, banyak baca paper. Karena kita kan mau mengelompokkan nih, yang kedua nih mengelompokkan, oh ternyata penelitian si A, si B, si C ini hasilnya positif nih, dikelompokkan jadi satu. Tapi kalau si E, si F, si G itu hasilnya negatif, kita kelompokkan lagi gitu ya. Tujuannya untuk memperkaya analisis. Jadi kalau misalnya kita mau hasil penelitiannya kita udah ketemu nih, setelah kita olah data hasilnya terbukti, oh ternyata hasilnya positif. Oh berarti ketika hasilnya positif, penelitian ini mendukung penelitian siapa? Nanti di akhir kita bisa merujuk ke situ. Itu ya, dijadikan bahan rujukan. Kemudian tujuan yang berikutnya adalah untuk mengidentifikasi perbedaan pendapat. Nah, setelah kita kelompokkan,
kita identifikasi adanya perbedaan pendapat tersebut. Nah, dari sini pun kita juga bisa melakukan atau menyoroti kesenjangan dalam penelitian. Misalnya, Bapak Ibu sekalian baca penelitian faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja. Penelitiannya si A, ya, atau penelitiannya Nurul misalnya. Ya, faktor-faktor mempengaruhi kinerja. Itu yang dibahas cuma 4 variabel atau 3 variabel deh yang dibahas. Ada 3 variabel atau 3 faktor yang mempengaruhi kinerja. Nah, kemudian ada penelitian lain, katakanlah penelitiannya Aisyah, menunjukkan bahwa ada 4 variabel yang mempengaruhi kinerja. Nah, berarti kan beda nih. Nah, kalau misalnya 3 di antaranya itu sama persis kayak penelitiannya Nurul, yang satu ini ada penelitian baru, berarti itu si Aisyah ini membuat penelitian karena variabel yang terakhir ini, yang keempat ini, belum diteliti oleh penelitian sebelumnya. Nah, ini kita menyoroti kesenjangan penelitian. Atau penelitian sebelumnya itu fokusnya cuman menguji pengaruh langsung, belum ada yang menguji pengaruh tidak langsung, dan seterusnya. Itu bisa kita soroti. Cara taunya dari mana? Ya dibaca banyak penelitian terdahulu. Tuh. Kemudian menunjukkan hubungan antar penelitian. Nah, ini yang mendasari kita untuk meneliti ya topik tertentu. Misalnya tadi tuh ada topik menarik juga yang Bapak Ibu usulkan di tugas ya. Eh, Misalnya hubungan antar penelitian. Jadi, tapi kalau saya ngelihat di tugas Bapak Ibu sekalian itu masih sebatas apa ya? Belum dirumuskan dengan terlalu fokus gitu. Jadi masih ada masalah umum. Yang menarik perhatian saya tadi itu ini nih, pengaruh perubahan Menteri Keuangan terhadap IHSG gitu. Itu kan umum sekali ya. Sebenarnya apa yang mau kita lihat gitu? Dirumuskannya, emang ada perubahan apa? Permasalahannya apa? Dengan adanya perubahan sosok kepemimpinannya kah atau kebijakannya kah yang bisa mengubah ISG? Nah, itu mungkin perlu ini eksplor lebih lanjut ya. Nah, tentu untuk mengeksplor itu faktor-faktor yang mempengaruhi perubahan harga saham kan banyak sebenarnya. Nah, kalau penelitian sebelumnya itu menelitinya apa saja? Nah, kita bisa merujuk nih ke kesenjangan penelitian. Mungkin itu bisa dieksplor ke before after ya, before after eh, dari kebijakan menteri yang baru itu mungkin bisa dilihat ya dari perubahan harga saham dan seterusnya. Itu juga menarik. Tapi kita nggak asal tebak-tebak buah manggis, harus ada dasarnya. Kenapa sih kita mau misalnya mau meneliti harga saham? Nah, berdasarkan penelitian sebelumnya, harga saham itu dipengaruhi oleh variabel apa saja. Nah, itu bisa menjadi dasar kita untuk di penelitian kita, misalnya masalah profitabilitas, misalnya profitabilitas. Kalau itu mau Bapak Ibu teliti, boleh. Nah, tapi yang jadi permasalahan kan novelty ya, apa kebaruan dari penelitian Bapak Ibu sekalian dibandingkan penelitian yang terdahulu. Misalnya, penelitian sekarang menambahkan before after diangkatnya Menteri Keuangan yang baru gitu. Nah, itu kan kesenjangan dalam penelitian. Kemudian kita yang tujuan nomor 5 ini mengaitkan dengan hubungan antar penelitian. Terus bedanya apa dengan penelitian dahulu? Nah, ini ada fenomena baru nih yang mungkin belum di-capture oleh penelitian terdahulu yang akan kita explore lagi di penelitian ini gitu. Ya. Jadi lebih spesifik. Nah, kemudian pedoman yang ini bisa menjadi dasar kita untuk menyusun tinjauan literatur bab 2
apa sih pedomannya gitu ya untuk membuat bab 2 penelitian di tesis gitu. Yang pertama, pedoman yang digunakan adalah menggunakan APA style ya. Jadi, nanti ada tools-nya nih yang bisa membantu Bapak Ibu untuk menerapkan APA style. APA style itu adalah, pedoman untuk menulis referensi ya, karena kita mau meninjau literatur, mereview literatur, baik teori maupun jurnal-jurnal terdahulu, pasti akan banyak, eee, paper yang kita baca, buku yang kita baca, sehingga kita akan merujuk ke situ. Nah, untuk membuat referensinya itu kita nggak, nggak boleh sembarangan untuk menuliskan. Misalnya nih, nama saya Nurul Aisyah Rahmawati. Kalau Bapak Ibu sekalian mau merujuk paper saya, cara penulisannya ya kalau pakai APA style, pakai nama saya belakang, Rahmawati dalam kurung tahun berapa gitu. Jadi ada standarnya. Nggak boleh Bapak Ibu menuliskan nama lengkap Nurul Aisyah Rahmawati dalam kurung tahun berapa. Nggak seperti itu. Karena pedoman yang dipakai di sini untuk filologi ya, itu kesempatannya pakai APA style. Oke, kemudian untuk menyusun tinjauan literatur, kita harus mencantumkan semua referensi yang relevan, ya, referensi-referensi yang terkait. Caranya gimana ngelihatnya? Dari misalnya eh, kita fokusnya mau topik apa sih? Ya, topik manajemen keuangan, fokusnya di nilai perusahaan misalnya. Ya udah kita cari aja paper-paper atau teori-teori buku yang terkait dengan nilai perusahaan tersebut yang relevan ya. Kemudian kalau misalnya nggak ada teori yang mendasari, kita bisa pakai analogi ya. Kita bisa pakai analogi dari penelitian sejenis. Misalnya nih, untuk penerapan teknologi baru, misalnya Cortex ya. Nah, kita bisa pakai teori teori yang mendasari tentang Cortex itu sendiri kan masih belum ada ya penggunaan teknologi terkait Cortex secara spesifik belum ada. Nah, kita bisa menggunakan teori yang tentang ini nih, TAM, teori acceptance model. Di mana bagaimana apa yang atau faktor-faktor apa saja yang membuat pengguna itu user dari aplikasi itu mau menggunakan aplikasi itu. Jadi ada faktor-faktornya. Kalau TAM itu ada dua tuh. Yang dilihat adalah ease of use, kemudahan dalam penggunaannya, sama usefulness. Cuma dua itu aja, manfaat ya. Nah, terus teori itu berkembang. Ada UTAUT. UTAUT itu kita ngelihat risikonya, kita ngelihat masalah trust, masalah macam-macam. Atau regulasi pemerintah itu dilihat facilitating condition, apa kondisi ini terfasilitasi, nah, atau karena sosial kita pakai itu, pakai aplikasi itu sehingga kita ikut-ikut pakai itu, ya ada teori yang mendasari sehingga variabel yang kita pilih itu sesuai dengan teori tersebut, gitu ya. Jadi referensi yang digunakan itu harus relevan. Jadi ada dasarnya bukan karena ya pengen aja mau neliti itu nggak bisa ya. Karena ini kan kita mau bikin karya ilmiah jadi harus ada teori yang mendasari atau penelitian terdahulu yang mendasari. Kemudian setelah kita dapat nih referensi yang relevan, kita catat area yang menunjukkan perbedaan pendapat ya. Tujuannya adalah untuk mencari research gap tadi. Jadi ada nggak sih celah penelitian yang bisa kita isi? Nah, ibaratnya kalau tahun lalu saya mengibaratkan suatu penelitian itu adalah kita meletakkan batu bata gitu ya di antara bangunan yang sebenarnya sudah terbentuk yaitu teori itu sendiri. Kita mau nambahin satu batu bata kecil untuk memperkaya teori tersebut.
Ya, caranya gimana? Ya kita cari research gap. Apa sih yang belum diteliti? Kemudian setelah kita identifikasi adanya perbedaan pendapat, kemudian kesenjangan dalam penelitian, ya research gap-nya itu sendiri. Kita explore dari adanya perbedaan pendapat, perbedaan hasil penelitian terdahulu, penelitian ini mau meneliti apa yang berbeda dari penelitian terdahulu tersebut. Terus baru kita kaitkan, tunjukkan bagaimana penelitian Anda berhubungan dengan penelitian sebelumnya. Nah, atau enggak, ini variabelnya sama persis nih sama penelitian A, tapi saya ngukurnya dengan cara yang berbeda. Itu ya, kita kaitkan dengan penelitian sebelumnya, terus tetap kita harus mengambil posisi bahwa kita sebenarnya berbeda dan perbedaan itu harusnya lebih baik ya dibandingkan dengan penelitian sebelumnya. Kemudian tunjukkan bagaimana penelitian Anda berhubungan dengan literatur secara umum. Berarti ini terkait teorinya ya, teori yang memayungi secara umum. Nah, setelah itu baru kita ringkas sesuai dengan literatur yang ada. Nah, ini adalah pedoman buat kita untuk menyusun tinjauan literatur. Nah, ini tahapan-tahapannya ya, Bapak Ibu. Dimulai dari cari dokumen dulu. Sumbernya mau lihat teorinya dari mana. Dari penelitian, tentu saja penelitian itu perkembangannya lebih cepat dibandingkan dengan kalau misalnya kita lihat buku ya. Kalau buku kan relatif ini agak lambat. Kalau teori kan tiap ini selalu ada yang baru. Kalau jurnal ya. Nah, dokumennya bisa pakai apa saja, tapi disarankan jurnal yang bereputasi ya. Bereputasi itu bisa Scopus, bisa Sinta. Kalau Sinta pun terakreditasi Sinta itu yang bagus adalah Sinta 1, Sinta 2. Itu yang buat acuan utama sebaiknya yang bereputasi. Tapi kalau untuk pendukung itu boleh pakai Sinta 3, Sinta sampai Sinta 6 boleh ya. Setelah kita mencari dokumen, kita lihat dokumen itu sesuai apa enggak. Kalau enggak sesuai ya enggak usah dipakai. Karena kan tadi kan harus didasarkan pada referensi yang relevan ya. Nah, kalau ternyata sesuai baru kita pakai. Ya, kita kumpulkan di sini. Kemudian dibaca, diekstrak lagi. Mana sih kalimat-kalimat yang mendukung? Itu kita sitasi ya. Kemudian kita bikin mind map, kita kelompokkan dulu. Oh, ini yang pakai improvement kalau di sini ya. Atau yang pakai breakthrough, pakai inisiatif itu dikelompokkan sesuai hasil penelitian terdahulu. Kita bikin mind map-nya, baru kita bikin gap analysis-nya. Nah, yang terakhir kalau udah jelas baru kita bikin narasinya dalam bentuk literatur review. Nah, ini tahapan-tahapannya ya, prosedurnya dari awal sampai akhir. Nah, kalau misalnya masih belum ketemu nih sampai gap analysis ya berarti kita kurang nyari dokumennya. Jadi cari dokumen baru lagi, kita lakukan hal yang sama secara berurutan. Seperti itu untuk literatur review. Nah, ini penting juga eh, kita harus sebisa mungkin meminimalisir plagiarisme ya Bapak Ibu sekalian karena nanti di tesis sebelum sidang akhir itu akan dicek Turnitin plagiarismenya untuk bab satu. Kalau sekarang aturannya masih bab satu, bab 3, bab 4. Bab 3 enggak, bab satu, bab 4, bab 5. Berarti latar belakang, hasil, dan kesimpulan. Itu yang dicek Turnitin, maksimal 25%. Kalau lebih dari itu harus parafrase lagi gitu. Ya.
Nah, terus gimana cara menghindari plagiarisme? Nah, di sini cara mensitasi itu ada 3 ya. Pertama dengan cara direct quote atau quoting langsung, kemudian parafrase, dan meringkas. Nah, bedanya apa? Kalau mengutip atau direct quoting itu caranya adalah kita menyalin kata asli dengan tanda kutip. Harus ada tanda kutipnya. Kalau nggak ada tanda kutipnya itu dianggap plagiarisme gitu. Jadi kalau ngutip itu ya udah sama persis dengan apa yang dikatakan sama seorang. Misalnya di sini saya ambil contoh eh, ini Ali tahun 2020 itu bicara bahwa belajar adalah proses terus-menerus. Nah, kalau itu kata-katanya sama persis dengan apa yang dikatakan Ali, berarti kan kita mengkutip. Nah, cara mengkutip itu harus ada ininya ya, Bapak Ibu, tanda petik ini penting sekali. Karena nanti sistemnya akan menganggap itu bukan plagiarisme kalau ada tanda petiknya. Kalau nggak ada tanda petik, ini udah dianggap plagiarisme. Nah, biasanya ini quote langsung ini dipakai kalau misalnya Bapak Ibu mengumpulkan datanya dengan interview. Nah, interview kan pasti ada kalimat-kalimat spontan yang atau jawaban dari informan terkait apa yang kita tanyakan. Nah, itu biasanya perlu kita cantumkan ya untuk mendukung analisis kita. Atau eh, quote direct quote itu juga dipakai ketika kita mau menulis definisi ya definisi. Saya maunya definisinya sama persis sama kayak si X misalnya. Ya udah harus pakai tanda kutip, tanda petik. Tapi jangan semua isinya tanda petik ya. Jadi ada tujuan-tujuan tertentu. Biasanya ini untuk menegaskan ide penting dari sumber, gitu ya. Misalnya hasil wawancara. Ya. Nah, terus kalau nggak mengutip gimana? Yang kedua, kita bisa pakai cara paraphrase ya, paraphrasing. Caranya adalah dengan menulis ulang, tapi pakai kata-kata kita sendiri. Nah, kata-kata kita sendiri di sini adalah konteksnya masih yang baku ya, karena ini kan tujuannya untuk karya ilmiah, jadi harus baku, bukan bahasa sehari-hari ya, tapi kata-kata sendiri tapi masih baku. Nah, panjangnya di sini bisa sama panjang dengan teks asli, kemudian tujuannya adalah untuk menunjukkan pemahaman ide sumber, nggak perlu tanda kutip ya kalau parafrase. Nah, contohnya adalah Ali tahun 2020. Nah, ini mungkin nama orangnya ini Ali ini nama belakang ya, karena tadi kita pakai APA style. Nah, kalau mau menulis sitasi itu harus nama belakang diikutin tahun. Ya. Ali menyebutkan bahwa belajar terjadi secara berkelanjutan. Gitu. Nah, berarti ini kan pendapatnya si Ali. Nah, kalau misalnya Bapak Ibu sekalian nggak menyebutkan ini, Ali menyebutkan bahwa itu nggak ada, tapi langsung belajar terjadi secara berkelanjutan. Nah, kalau nggak ada sitasinya ini, itu dianggap bahwa itu adalah ide atau hasil pemikiran Bapak Ibu sekalian atau penulis ya, penulis skripsi atau karya ilmiah. Nah, tentu kalau ini sebenarnya hasil pemikiran orang lain, tapi kita nggak merujuk pada penulisan atau penelitian orang lain tersebut, nah itu plagiarisme gitu. Cara ketiga untuk menghindari plagiarisme adalah kita merangkum, summarizing. Kita menyajikan inti dari teks panjang. Harusnya karena merangkum ini lebih singkat dari teks asli ya.
Tujuannya hanya menyampaikan pokok-pokok utama, tidak perlu tanda kutip, dan jangan lupa menuliskan nama sumbernya ya, sumber atau nama belakang orang penulisnya, terus diikutin tahun. Kebetulan karena ini sama singkat ya, jadi contohnya nggak terlalu kelihatan ini ya. Tapi intinya seperti itu, ini meringkas dengan kata-kata kita sendiri juga. Jadi itu adalah cara untuk meminimalkan plagiarisme ya, Bapak Ibu. Nah, ini tools yang bisa membantu penulisan sitasi dan referensi. Biasanya kita pakai Mendeley. Mendeley ya, kemudian nanti bisa disinkronkan ke Word juga, Mendeley ini. Atau bisa pakai menu reference yang ada di Word. Nah, berarti kalau pakainya menu reference ini, Bapak Ibu nggak perlu install Mendeley. Langsung aja reference, kemudian stylenya kita pilih yang APA style. Ya. Terus kalau mau menuliskan citasi, kita tinggal insert citation. Nah, tujuannya apa pakai tools ini? Kan citasi ini kan papernya banyak banget ya. Paper atau buku atau teori yang mendasari penelitian kita kan banyak sekali. Dan itu yang kita citasi, misalnya menurut si A, menurut si B, kan gitu kan pasti. Karena kita harus menyebutkan sumber dan tahun. Otomatis ini akan berefek pada penulisan daftar pustaka ya. Daftar pustaka kita akan banyak banget. Nah, ketika kita pakai tools ini, daftar pustaka itu akan terbuat secara otomatis. Gitu. Kita tinggal insert aja udah muncul secara otomatis. Gitu ya. Ini salah satu alat yang bisa membantu dalam penulisan citasi atau referensi Bapak Ibu sekalian. Nah, nanti caranya gimana itu di YouTube udah banyak banget. Kita bisa ngikutin langkah-langkahnya. Sampai sini ada yang mau ditanyakan nggak sebelum saya masuk ke detail dari tinjauan literatur? Silakan, Bapak Ibu. Ada yang mau ditanyakan? Izin Bu, Silakan Bu Irla. ya tadi kan untuk yang referensi ya, berarti kan ada beberapa jurnal. Tadi Ibu bilang ada beberapa Sinta yang Mm-mm. 1, 2. Selain itu ada lagi Iya, nggak Bu yang bisa kita cek ya? Jujur saja saya itu jarang sekali buat karya ilmiah ya. Jadi iya, mungkin iya, iya. jadi tempat-tempat yang kalau untuk masalah aturan sih mungkin kan kalau kita kalau di kantor kan aturannya udah jelas nih undang-undang PMK, Mm-mm. Per gitu ya. Ya, Iya, iya. undang-undang seperti itu. Kalau soal karya Mm-mm. ilmiah, selain Sinta sendiri kita bisa cari cari referensi di mana ya, Bu? Di Scopus, Bu. Scopus. Mm-mm, Scopus. Kalau mau jurnal bereputasi ya. Terus yang terindeksnya bagus itu Scopus. Scopus. Scopus itu sih, entah. Mm-mm. Berarti Scopus sama Sinta ya, Bu ya. Jadi nanti Iya, yang penelitian sebelumnya ya, Bu. iya. Itu Oke. kalau buat acuan utama ya, Bu. Acuan Acuan utama. utama disarankan yang Scopus atau Sinta 1, Sinta 2. Tapi kalau buat pendukung aja, ya, Mm-mm. misalnya kita ada statement bahwa eh, saya mau meneliti, misalnya saya mau meneliti perusahaan-perusahaan yang dimanufaktur, misalnya, karena perusahaan manufaktur itu kompleks sehingga kecenderungan perusahaannya untuk melakukan misalnya tax avoidance itu relatif tinggi dibandingkan dengan industri yang lainnya. Itu kan sebenarnya statement yang perlu dukungan data ya. Nah, caranya gimana kita untuk bisa mencari dukungan data tersebut? Kita bisa pakai referensi penelitian terdahulu. Nah, kalau cuman seperti itu saja, pendukung saja, itu nggak perlu yang ini bereputasi. Tapi kalau menjadi jurnal acuan, paper acuan itu maksudnya yang mendasari saya ambil variabel X
sebagai faktor yang mempengaruhi kinerja itu berdasarkan penelitiannya si ini nih. Nah, kalau itu kan berarti ini banget ya, inti dari penelitian kita kan ada di situ. Nah, itu berarti paper acuan tuh. Nah, paper acuan itu harus yang reputasi itu tadi. Gitu. Siap, Bu. Bu, ada lagi pertanyaan boleh, Bu? Boleh. Oke, tadi kan Ibu sebutkan terkait dengan plagiarisme. Heeh. Sejauh mana ketika kita menggunakan AI itu bisa dianggap sebagai plagiarisme, Bu? Nah, sekarang itu ada Turnitin itu juga ada yang Turnitin AI ya. Dikaitin seberapa berapa persen kita ngambil masa AI semua sih kan sekarang semua serba mudah apalagi ChatGPT tuh kita tolong buatkan latar belakang terkait penelitian ini itu udah keluar tuh selesai itu kita ya. Nah, batasannya masih sama Bu standarnya 25% kita jadikan dasar untuk indikator seseorang itu melakukan plagiarisme atau enggak. Nah, sebenarnya ada tools lagi sih yang digunakan untuk membuat parafrase. Itu kan banyak ya AI pun atau di humanize gitu kan. Dibikin seolah-olah kayak orang. Boleh saja, asalkan itu tadi kalau di trilogi standarnya 25%. Itu Bu Irla. Maksudnya 25% tuh gimana ya, Bu? Tingkat kemiripannya itu 25%. Oh, tingkat Dari kemiripannya dari keseluruhan kan tadi bab 1, bab 4, bab 5 kan yang dicek. dicek. Heeh. Mm-mm. Nah, kalau tingkat kemiripannya 24%, berarti lolos, bisa lanjut sidang akhir gitu. Tapi ada tuh yang 80% itu kan berarti kopas-kopas-kopas gitu, Bu. Itu kan patut di ini ya gitu. Berarti harus diapain tuh kalau udah terdeteksi seperti itu? Itu tadi caranya adalah parafrase. Kita maksudnya ke arah kalimat yang sama tapi dengan bahasa kita sendiri gitu. Itu Atau ketika kita yang ringkas. heeh, ngecek Mm-mm, plagiarismenya itu kan tadi 145 ya, Bu, ya. mm-mm, Ketika kita konsultasi gitu ya, namanya mm-mm. konsultasi ke dosen pembimbing, apakah juga dicek seperti itu dulu nggak, Bu? Enggak, Jadi biar nggak sampai enggak. Berarti nanti enggak. di akhirnya baru Di dicek. akhirnya, iya. Maksud saya ketika di awal kan mungkin oh janganlah jangan ini kamu harus ubah gitu loh. Jadi ketika kita konsultasi sama dosen pembimbingnya ini udah mendekati 25 gitu maksudnya. Enggak Nah, ya? itu kan enggak, karena untuk pengecekan itu kan butuh tools, Bu. Yang itu tadi, Oh. Turnitin itu. Kan nggak mungkin setiap kali kita mau bimbingan, cek Turnitin dulu, cek Turnitin, ntar ibu sendiri ntar repot ngecek-ngecek itu Oh. kan. Iya, cuman Oke, oke. ya gitu sih, Bu. Siap, terima kasih, Bu. Oke, itu buat gambaran aja ya. Untuk sidang akhir itu diperlukan cek Turnitin. Siap, terima kasih. Sama. Oke, saya lanjutkan ya, Bapak Ibu. Bu, izin Bu, Oh ada ya, satu lagi Bu. silakan. Ya, Silakan Pak eh, Huda. ya. Terkait dengan plagiarisme lagi Bu. Gitu. Mm-mm, Misalkan ini Bu, saya ingin menulis sesuatu yang udah pernah saya tulis gitu. Batasan dari plagiarismenya bagaimana? Sebagai contoh, misalkan saya pernah punya jurnal gitu ya, beberapa mm-mm, tahun yang lalu. Dan menurut saya untuk saat ini konteksnya masih masuk Bu. Gitu ya. Mungkin mm-mm, sebagai misalkan dulu ada 5 variabel bebas gitu ya Bu. mm-mm. Dan sekarang mungkin bisa 5 Mau atau 6 tujuh gitu. atau 7 atau mungkin yang dari 5 itu ada satu yang berubah. Mm-mm. Konteks batasan 25% itu kira-kira seperti apa Bu? Terima kasih Bu. Gini, berarti kan jurnal Bapak yang sebelumnya kan udah publish nih, ya, hasil penelitian sebelumnya udah publish. Nah, terus gimana? Saya mau mengembangkan penelitian saya itu. Boleh, Pak. Boleh. Cuman eh, kan nggak mungkin latar belakangnya sama persis dengan yang sebelumnya. Enggak kan? Pasti akan ada perubahan. Karena di latar belakangnya fenomenanya pun harus ada kebaruan. Nggak mungkin sama persis. Meskipun sebenarnya konteksnya masih relevan dengan kondisi sekarang. Terus kan di latar belakang juga disebutkan eh, novelty ya, perbedaan dengan penelitian terdahulu seperti apa. Nah, Bapak di situ, momen di situ, Bapak bisa menyebutkan,
bahwa penelitian ini adalah mengembangkan penelitian saya yang tahun sekian. Berarti Bapak harus mensitasi penelitian Bapak tersebut biar nggak self plagiarism. Nah, memplagiasi hasil karya sendiri pun bisa gitu. Kalau misalnya kita nggak mengikuti kaidah penulisan yang ada gitu. Jadi harus menyebutkan nama Bapak, nama akhir Bapak, koma tahun gitu. Harus tetap menuliskan ini. Nah, terus cara penyajiannya gimana? Bisa kita parafrase. Kalau penelitian yang terdahulu itu cuma meneliti 4 variabel. Kalau sekarang saya mau 5 variabel. Nah, yang satu variabel ini penting banget karena apa gitu. Itu kita bisa eksplor di situ. Nggak apa-apa Pak, kita ngembangkan. Bukan berarti kita kalau ngembangkan untuk beberapa hal sama persis. Enggak juga kan. Kan datanya pasti baru Pak. Pasti hasilnya juga akan baru. Gitu. Berarti Oke. hati-hati ketika penulisannya ya. Jangan sampai kopas banget-banget karena ini kan udah publikasi. Nah, kalau udah terpublikasi online itu bisa record tuh berapa persen kemiripannya gitu. Tapi kalau ngembangkan sih nggak apa-apa, nggak masalah harusnya. Asalkan di quote ya namanya ya, nama dan tahun penelitiannya. Baik, terima kasih Bu. Baik, sama. Ada lagi Bapak Ibu? Izin Bu. Oke, silakan Pak Wahyudi. Ya, Bu, selain jurnal-jurnal yang bereputasi Sinta 1, 2 atau Scopus itu, selain dari Sinta dan Scopus, Bu, misalnya ada jurnal dari instansi atau jurnal lain yang dipublish itu apakah boleh, Bu? Boleh Pak, boleh. 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 Oke. Tapi itu tadi disarankan untuk yang acuan utamanya itu yang Scopus, Sinta 1, Sinta 2. Ya Pak ya. Oke. Siap. Oke, makasih Bu. Oke. Buat ini sih karena kalau acuan kan itu mencerminkan apa ya kerangka penelitian kita. Nah, itu harusnya dasarnya paper-paper yang berkualitas. Yang paper-paper yang berkualitas itu yang apa? Yang terindeks itu tadi. Scopus, Sinta 1, Sinta 2 gitu. Ada lagi Bapak Ibu? Belum ya? Oke, saya akan masuk ke konten dari literatur review. Di bab 2 itu isinya apa aja ya. Nah, yang pertama adalah teori, grand teori, teori yang memayungi penelitian kita. Misalnya kita mau meneliti tentang kepuasan seseorang dalam menggunakan teknologi. Berarti teori satisfaction teori itu bisa kita pakai. Atau teori ketika apa ya? Misalnya saya mau melihat kecenderungan perusahaan dalam menyajikan laporan keuangan. Saya bisa pakai agency teori. Itu adalah grand teori ya. Grand teori, teori utama yang memayungi riset kita. Nah, teori itu apa? Teori adalah generalisasi, berarti sudah diterima secara umum ya. Atau kumpulan generalisasi yang dapat digunakan untuk menjelaskan berbagai fenomena secara sistematis. Atau teori itu juga bisa didefinisikan seperangkat konsep, definisi, dan proposisi yang tersusun secara sistematis sehingga dapat digunakan untuk menjelaskan dan meramalkan fenomena. Nah, ini teori ya. Nah, kegunaan teori dan penelitian itu apa sih? Yang pertama, teori itu bisa digunakan untuk mempersempit ruang lingkup fakta yang perlu kita pelajari. Nah, seperti yang saya sampaikan tadi, kayak teori acceptance of technology gitu ya. Kapan seseorang itu memutuskan untuk mau menggunakan teknologi. Itu teorinya banyak banget. Teori TAM, UTAUT,
UTAUD 1, UTAUD 2 gitu ya. Itu teorinya berkembang terus. Nah, kita perlu batasi nih penelitian kita mau pakai teori yang mana. Misalnya saya putuskan, saya mau pakai TAM aja deh. Berarti ya dipersempit variabel yang dipakai cuman ease of use atau kemudahan dalam penggunaan teknologi tersebut dan usefulness kegunaan dari teknologi tersebut. Udah fokus di situ aja karena teori yang saya pakai adalah TAM. Nah, kalau UTAUD 1 berarti ada 4 nih variabel yang harus saya pakai. Ya tadi kemudahan, kegunaan atau manfaat, kemudian facilitating condition, kondisi yang memfasilitasi penggunaan teknologi tersebut, atau social influence, pengaruh dari lingkungan sosial kita. Jadi 4 itu aja kalau kita mau pakai UTAUD 1. Atau kalau mau pakai UTAUD 2, itu berkembang lagi. Kita masukin trust, saya pakai teknologi itu karena bisa dipercaya teknologinya, gitu ya. Atau dilihat dari risiko macam-macam. Makanya teori di sini bisa mempersempit ruang lingkup. Jadi tergantung teori apa yang kita mau pakai. Nah, variabel-variabel yang kita pilih itu harus sesuai sama teori yang kita. Kemudian teori itu juga menunjukkan pendekatan penelitian mana yang kemungkinan besar akan menghasilkan makna terbesar. Ya udah deh, saya mau pakai UTAUD 2 karena ini teorinya yang terupdate, terbaru, sehingga nanti analisisnya diharapkan lebih komprehensif. Nah, itu juga bisa. Ya. Teori menyarankan suatu sistem bagi penelitian untuk diterapkan pada data agar dapat mengklasifikasikannya dengan cara yang paling bermakna. Jadi ini dasar untuk metodologinya juga pakai teori ya. Teori merangkum apa yang diketahui tentang objek studi dan menyatakan keseragaman yang berbeda yang berada di luar pengamatan langsung. Kemudian teori dapat digunakan untuk memprediksi fakta lebih lanjut yang seharusnya ditemukan. Ya, ini adalah manfaat dari teori di dalam penelitian. Fokus teori. Nah, fokus teori itu dapat dibagi menjadi 3 ya. Tapi secara umum sih 2 sebenarnya. Yang 2 pertama ini. Yang pertama adalah substantif teori. Ini teori yang dikembangkan untuk area yang spesifik. Misalnya nih, saya mau menguji tentang loyalitas nasabah bank, misalnya ya. Faktor-faktor yang mempengaruhi loyalitas. Ada kepuasan, ada kualitas produk, misalnya ya. Atau enggak, kepuasannya ada di tengah, jadi kualitas produk meningkatkan kepuasan pelanggan, kepuasan nasabah, kemudian kepuasan nasabah meningkatkan loyalitas. Nah, yang dimaksud dengan substantif teori itu adalah teori atau riset terdahulu yang membahas masing-masing variabel ini. Misalnya tentang kualitas produk. Produk itu dikatakan berkualitas jika apa? Nah, itu substantif teori. Ya, yang dibahas adalah spesifik. Kemudian setelah bahas kualitas produk, kita bahas tentang kepuasan nasabah. Setelah itu baru kita bahas loyalitas nasabah. Itu substantif teori ya. Yang dibahas adalah area-area spesifik atau kalau bahasa mudanya ya per variabelnya itu kita bahas. Kemudian ada formal teori. Formal teori itu adalah teori yang dikembangkan untuk area konseptual yang luas. Yaitu yang saya sebutkan tadi, ini adalah grand teori. Grand teori itu berarti teori yang menjadi payung besar dari suatu penelitian. Ya, nanti ketika Bapak Ibu mau menyusun tesis, itu harus didasari dulu dari grand teorinya dulu, baru ke substantif teorinya. Nah, kalau middle range teori itu adalah sifatnya lebih abstrak dibandingkan dengan generalisasi empiris atau hipotesis yang spesifik. Nah, ini biasanya mengaitkan
keduanya antara substansi dan formal, teori formal yang digunakan untuk pengembangan hipotesis. Nah, dari teori yang sudah kita baca, kemudian kita analisis, kita ringkas, kemudian kita membuat kerangka pemikiran. Nah, kerangka pemikiran atau kalau misalnya dosen-dosen nyebutnya itu sebagai model ya, model konseptual. Model konseptual tentang bagaimana teori berhubungan dengan berbagai faktor yang telah diidentifikasi menjadi masalah yang penting. Ini adalah kerangka pemikiran. Kerangka pemikiran yang baik itu adalah yang menyajikan variabel-variabel yang akan kita teliti. Ya, variabel-variabel yang mau kita teliti itu harus ada di dalam kerangka pemikiran. Nanti saya jelaskan tentang variabel-variabelnya ya. Kalau di rumusan masalah yang Bapak Ibu buat, ada sih yang sudah spesifik jelasin variabel-variabelnya, mau neliti pengaruh A terhadap pengaruh B itu udah ada. Ada juga yang masih general, jadi belum spesifik, misalnya bagaimanakah perubahan yang tadi, perubahan IHSG setelah setelah diangkatnya Menteri Keuangan yang baru. Itu kan general banget ya. Variabelnya apa? Nggak mungkin kan menteri pada IHSG cuma gitu doang, kan nggak bisa. Nah, kita harus definisikan secara spesifik. Kita mau meneliti variabel apa? Karena kan ini konteksnya kuantitatif ya. Jadi nanti saya ambil beberapa contoh ya untuk hubungan variabelnya itu yang kayak gimana sih di kerangka pemikiran. Nah, kemudian kerangka pemikiran ini harus dapat menunjukkan dan menjelaskan hubungan antara variabel yang diteliti disertai dasar teori. Saya mau meneliti pengaruh A terhadap pengaruh B karena ada dasar teorinya. Ya, bukan karena kepengen neliti itu, bukan. Tapi karena ada dasar teorinya atau didukung oleh penelitian sebelumnya. Kemudian diskusi harus dapat menunjukkan dan menjelaskan apakah hubungan antar variabel itu positif atau negatif. Hubungan yang positif itu berarti searah nih. Ketika A-nya semakin besar, maka B akan semakin besar. Itu hubungannya positif karena searah, sama-sama meningkat. Kalau hubungan negatif itu berarti kebalikan. Ketika A naik, berarti B akan turun. Gitu. Itu hubungan negatif. Baik bentuk simetris, kausal, timbal balik. Ini minggu lalu ya, materi minggu lalu sudah dijelaskan. Dan kerangka pemikiran yang baik itu biasanya dalam bentuk diagram atau model. Nah, kerangka hipotesis itu harus memuat hipotesis. Nah, hipotesis itu apa? Hipotesis itu adalah jawaban sementara dari rumusan penelitian. Kalau Bapak Ibu ingat, minggu lalu saya sampaikan bahwa rumusan masalah itu biasanya dalam bentuk pertanyaan. Apakah A berpengaruh terhadap B, gitu kan? Berarti kalau misalnya hipotesis itu definisinya adalah jawaban sementara dari rumusan penelitian, berarti hipotesisnya adalah A berpengaruh terhadap B. Berarti jawabannya kan seperti itu. Tapi hipotesis ini bersifat dugaan. Kita menduga bahwa ada loh pengaruh hubungan A dengan B. Hubungannya bisa positif, misalnya A berpengaruh positif terhadap B, gitu ya. Tapi itu masih dugaan, belum terbukti. Nah, dugaan ini harus kita buktikan dengan data yang diolah gitu ya, diolah secara statistik. Tapi nggak semua riset itu perlu hipotesis. Contoh
penelitian eksploratif dan deskriptif. Ya, ini yang penelitian kualitatif nih, itu nggak perlu hipotesis, karena kita mau mengeksplor suatu permasalahan. Jadi nggak perlu hipotesis. Tapi kalau di trilogi itu kebanyakan kuantitatif ya Bapak Ibu ya. Jadi pasti ada nih hipotesisnya. Nah, jenis hipotesis itu ada dua. Ada hipotesis nol, ada hipotesis alternatif. Nah, yang dugaan kita, tadi kan hipotesis itu adalah dugaan. Dugaan yang mau kita buktikan itu adalah H1 ya, atau hipotesis alternatif. Kalau H0 itu adalah hipotesis yang mau kita tolak. Jadi bukan dugaan kita. Kalau dilihat dari pengertiannya, hipotesis nol itu adalah pernyataan yang menyatakan tidak ada perbedaan, tidak ada pengaruh, dan tidak ada hubungan antar variabel. Padahal kan yang mau kita teliti adalah adanya pengaruh, adanya perbedaan, adanya hubungan gitu kan ya. Berarti yang mau kita teliti yang ini nih, pernyataan yang menyatakan ada perbedaan, ada pengaruh, ada hubungan. Tujuannya adalah ini menjadi pernyataan yang ingin dibuktikan oleh peneliti. Hasil yang diharapkan, kalau H0 ya ditolak hasilnya. Karena kita nggak mau yang itu tadi, tidak ada perbedaan. Kan kita maunya ada perbedaan kan ya. Berarti yang harapan yang kita terima adalah yang alternatif, hipotesis alternatif. Contoh penulisan hipotesis ya. Kalau H0 tidak ada pengaruh metode pembelajaran terhadap hasil belajar siswa. Kalau H alternatif, ada pengaruh metode pembelajaran terhadap hasil pembelajaran siswa, hasil belajar siswa. Nah, kalau di penelitian, kita nggak perlu nulis dua-duanya nih hipotesisnya. Kita cukup menulis hipotesis alternatifnya saja. Nah, ini secara statistik, kalau H0-nya diterima, berarti tidak ada hubungan sesuai sama definisinya ya. Kalau H1 yang diterima, berarti ada bukti yang mendukung bahwa adanya pengaruh metode pembelajaran terhadap hasil belajar siswa. Nah, hipotesis ini dibuat, kan tadi dugaan ya. Kenapa kita menduga itu, juga nggak ujuk-ujuk langsung muncul kalimat hipotesis. Harus dibangun, makanya namanya pengembangan hipotesis. Hipotesis itu harus dikembangkan. Dikembangkan dari apa? Mulai dari teori, teori itu bicaranya seperti ini, riset terdahulunya seperti ini, argumentasinya seperti ini, sehingga penelitian ini menduga bahwa gitu. Jadi ada ceritanya, ya, nggak boleh langsung H1-nya ini gitu. Ya, jadi harus ada dasar teorinya, penelitian terdahulu, ya jadi ngalir tuh di bab 2. Setelah kita ngomongin grand teori, teori substantif yang per variabelnya, baru kita kaitkan antar variabelnya. Ya, nanti kita bikin pengembangan hipotesis secara khusus bahwa berdasarkan teori seperti ini, penelitian terdahulu seperti ini, argumentasinya seperti ini, maka hipotesis yang dikembangkan adalah kalimat hipotesisnya seperti apa, baru kita tulis. Nah, karakteristik hipotesis yang baik itu berupa dugaan, jadi ya, terhadap keadaan variabel mandiri, perbandingan keadaan variabel pada berbagai sampel, atau dugaan tentang hubungan antar dua variabel atau lebih. Hipotesis itu harus dinyatakan dalam kalimat yang jelas, tidak multitafsir, dan dapat diuji dengan data yang dikumpulkan dengan metode ilmiah tertentu. Nah, ini perlu Bapak Ibu pikirkan juga terkait topik penelitian apa yang mau kita ambil.
kita harus pastikan datanya bisa diperoleh dan bisa diolah sehingga penelitian Bapak Ibu bisa selesai. Karena penelitian yang baik, riset yang baik itu adalah yang selesai. Jangan sampai cuman sebatas sampai proposal aja, proposalnya udah bagus banget tapi datanya nggak ada atau datanya susah diperoleh. Nah, itu kan nanti nggak akan selesai. Gitu ya. Jadi dipastikan data-datanya itu bisa terkolek. Nah, kalau kita kaitkan lagi hipotesis dengan rumusan masalah, kan tadi kan hipotesis adalah jawaban sementara dari rumusan masalah. Berarti kalau rumusan masalahnya ada 5 pertanyaan, hipotesisnya pun juga ada 5 pertanyaan yang harus kita buktikan. Gitu. Ya. Jadi mulai dari judul, rumusan masalah, tujuan penelitian, hipotesis, itu harus inline. Kalau mau bahasnya 5 hal, sampai ke belakang kita bahasnya 5 hal. Gitu ya, rumusan masalah 5, tujuannya 5, hipotesisnya 5, analisisnya juga 5 gitu. Jadi ada benang merahnya. Jangan sampai ini seringkali kejadian judulnya bicara apa, kemudian tujuannya misal rumusan masalahnya dia merumuskan 3 masalah, tujuannya ada 4, hipotesisnya ada 1 atau 2 gitu. Kan jadi nggak matching gitu. Ya. Nah, mungkin sebelum ke variabel ini, saya ambil contoh riset kemarin aja kali ya. Sebentar, saya stop share dulu. Oke. Bentar. Saya mungkin ke jurnal yang minggu lalu ya. Yang riset tentang pengaruh work-life balance, job stress, job satisfaction, burnout terhadap kinerja ya. Nah, di sini tujuannya udah dijelaskan ya, tujuannya apa. Variabelnya itu berarti yang ini nih, work-life balance, job stress, job satisfaction, burnout, kemudian job performance. Kemarin kita udah bahas persoalannya, cuman ini kayaknya karena template jurnalnya ya, jadi di sini tidak secara spesifik harus menuliskan tinjauan literatur. Ya, jadi ini langsung gabung dengan latar belakang. Di latar belakang ini langsung gabung ke hipotesis namanya. Ya. Nah, ini cara penulisan hipotesis. Terdapat pengaruh positif work-life balance ke job satisfaction. Nah, kalau kerangkanya, kebetulan, ini digambarkan juga nih. Work-life balance ke job satisfaction, berarti H1-nya yang di sini. Ya. Kemudian H2, pengaruh negatif work-life balance ke burnout. Berarti ini gambarnya work-life balance
ke burnout. Kan ada berapa variabel sih? 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5 variabel, tapi dia mengujinya pengaruh langsung dan pengaruh tidak langsung. Makanya panahnya banyak sehingga hipotesisnya banyak. Tapi variabelnya di sini ada 5. Nah, ini juga 5 nih. Udah sesuai. Jumlah variabelnya 5 gitu ya. Tapi karena panahnya di sini ada peran mediating atau pengaruh tidak langsung. Nanti saya jelaskan bedanya mediating sama moderating itu apa. Nah, ini juga inline sama tujuan penelitiannya. 1, 2, 3, 4, 5 ya. Ada 5 variabel. Atau kalau misalnya contoh tesis deh. Tesis. Mana ya? Nah, kalau di tesis, saya ambil contoh tesisnya Pak Jaya aja ya. Di sini bab 2-nya lebih detail. Oh, ini kemarin kita udah bahas ya. Latar belakang. Kita masuk ke, oh ya. Jadi rumusan masalahnya ada 6. Tujuan penelitiannya ada 6. Kan harus ini ya. Harus inline. Nah, terus latar belakang nih, teori. Landasan teorinya, nah ini grand teorinya udah dijelaskan, teori sinyal. Atau signaling teori. Ini grand teori yang menjelaskan atau yang memayungi riset ini. Kemudian ada lagi the anticipate income theory. Ya, ini grand teori juga. Baru masuk ke substantif teori per variabelnya. Kinerja keuangan itu apa sih? Definisi berdasarkan riset terdahulu. Baru masuk ke variabel-variabel faktor-faktor yang itu ya mempengaruhi, ada CKPN, biaya operasional, NPL gitu, itu baru dijelaskan secara detail. Ini kita masih belum mengaitkan antara satu variabel dengan variabel yang lainnya ya, masih bahas teorinya. Kemudian di sini membuat kajian empiris atau penelitian terdahulu ya. Di sini menuliskan ada berapa yang dimasukkan di penelitian terdahulu ini adalah jurnal-jurnal acuan ya. Jadi jurnal utama yang jadi acuan penelitian. Ini yang dimasukkan ada cukup banyak nih. Ini rajin membaca ini berarti. Banyak paper yang dijadikan acuan ya. Nah, setelah itu kita bikin research gap. Ya, bedanya penelitian ini dengan penelitian sebelumnya itu apa? Nah, ini dijelaskan nih di sini. Variabel penelitian sebelumnya belum ada yang pakai moderasi ukuran perusahaan. Nah, baru bikin kerangka penelitian. Nah, kerangka penelitian tadi kan yang baik kalau misalnya digambar dalam bentuk diagram gitu ya. Nah, kalau moderasi gambarnya seperti ini. Kemudian baru ngembangin hipotesis. Nah, pengembangan hipotesis ini seperti yang saya sampaikan tadi, nggak boleh ujuk-ujuk langsung kalimat hipotesisnya, tapi harus ada pengembangannya, kalimat hipotesisnya ya. Kalimat pengembangan hipotesisnya. Jadi berdasarkan teori, berdasarkan regulasi, itu kayak gini. Nah, terus berdasarkan riset terdahulu, nah argumennya apa, sehingga hipotesisnya seperti ini. Gitu. Jadi ada ceritanya. Itu baru H1 ya, H2 juga sama. H3, tadi ada 6 ya, rumusan masalah, ini harusnya hipotesisnya juga ada 6. Tuh, ada 6. Udah, bab 2
isinya tentang itu. Saya kembali lagi ke variabel. Nah, sekarang kan kemarin Bapak Ibu sudah mengidentifikasi masalah ya. Sekarang tentukan nih, jadi mau variabel apa sih yang mau diteliti? Nah, variabel itu apa? Variabel itu adalah segala sesuatu yang berbentuk apa saja yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari sehingga diperoleh informasi tentang hal tersebut, kemudian ditarik kesimpulannya. Atau definisi yang lain, variabel itu adalah suatu atribut yang mempunyai variasi antara satu objek dengan objek yang lain yang akan diteliti. Macam-macam variabel itu ada yang namanya variabel independen. Namanya independen kan berarti variabelnya bebas ya. Variabelnya bebas. Variabel bebas itu adalah variabel yang mempengaruhi atau yang menjadi sebab perubahan atau timbulnya variabel dependen. Berarti posisinya ada di sini nih. Dia yang mempengaruhi. Kok di gambar ini variabel independennya adalah profitabilitas. Karena dia yang mempengaruhi nilai perusahaan. Kan panahnya gini ya. Berarti ini yang mempengaruhi ini. Atau biasanya kalau ini disebut variabel X gitu ya. X. Atau independen atau variabel bebas sama aja. Kemudian ada jenis variabel yang lain yaitu variabel dependent. Dependent ini adalah variabel terikat. Dia nggak bisa berdiri sendiri. Dia dipengaruhi oleh variabel yang lain. Ya, variabel yang dipengaruhi atau yang menjadi akibat dari adanya variabel bebas. Jadi yang dituju oleh tanda panah ini adalah variabel dependent. Nah, sekarang kalau misalnya nanti bisa Bapak Ibu tinjau kembali ya dari rumusan masalah yang kemarin Bapak Ibu usulkan. Sekarang ditentukan nih, mau neliti apa sih sebenarnya? Variabel dependennya apa? Variabel independennya apa? Nah, untuk tesis nggak bisa meneliti sesederhana ini aja ya. Misalnya profitabilitas ke nilai perusahaan aja, udah stop itu aja. Hipotesisnya cuma satu. Dan rumusan masalahnya, apakah profitabilitas berpengaruh terhadap nilai perusahaan? Itu rumusan masalahnya. Tujuannya untuk menganalisis apakah profitabilitas berpengaruh ke nilai perusahaan. Hipotesisnya, profitabilitas berpengaruh positif terhadap nilai perusahaan. Udah itu aja. Nah, itu nggak bisa tuh kalau di tesis cuma satu doang ya. Kurang komprehensif. Nah, terus ada variabel apa yang bisa jadi alternatif kita untuk melakukan penelitian, pengembangan? Ada istilahnya variabel moderasi. Ya. Variabel moderasi itu adalah variabel yang mempengaruhi, bisa memperkuat atau memperlemah hubungan antara variabel independen dengan variabel dependen. Ya, moderasi. Variabel ini mempengaruhi hubungan. Karena hubungan berarti kan yang tujuannya adalah ke garis yang ini. Karena garis yang ini kan mencerminkan hubungan antara komitmen kerja ke produktivitas kerja. Kita mau lihat nih, gender, laki-laki, perempuan. Itu mempengaruhi komitmen kerja, hubungan antara komitmen kerja terhadap produktivitas kerja. Biasanya kalau moderasi ini, dugaan awalnya itu karena ada indikasi perbedaan pengaruh komitmen kerja terhadap produktivitas kerja pada laki-laki dan perempuan. Entah mana yang lebih besar, atau misalkan laki-laki yang lebih kuat memperkuat hubungan antara komitmen kerja, produktivitas kerja, atau perempuan yang lebih kuat pengaruhnya ke komitmen kerja terhadap produktivitas kerja.
Nah, itu yang mau kita buktikan ya. Jadi variabel moderasi ini untuk menguji apakah misalnya variabel gender ini kan ada 2 ya. Berarti itu dummy tuh. 1 untuk laki-laki, 0 untuk perempuan atau sebaliknya boleh. Jadi kalau misalnya 1 laki-laki ya, kode untuk laki-laki, 0 untuk perempuan, berarti ketika hasilnya ini berpengaruh signifikan, berarti memang ada perbedaan pengaruh komitmen kerja terhadap produktivitas kerja pada gender laki-laki dibandingkan dengan yang perempuan. Nah, pengaruhnya itu bisa memperkuatkah atau memperlemahkah, itu tergantung tandanya. Misalnya gini, komitmen kerja ke produktivitas kerja. Harusnya semakin berkomitmen produktivitas kerja semakin meningkat, gitu kan, positif nih. Nah, sekarang kalau misalnya hasilnya di sini positif juga, berarti positif sama positif berarti memperkuat gitu. Tapi kalau di sini positif tapi di sininya pengaruh moderasinya itu negatif, berarti memperlemah. Ya, itu bahasa statistiknya. Cuman ini bisa menjadi alternatif bagi Bapak Ibu untuk melakukan penelitian dengan variabel moderasi. Ya, moderasi itu berarti yang mempengaruhi hubungan. Oke. Terus ada lagi jenis variabel berikutnya, yaitu variabel intervening atau mediasi. Berarti kalau mediasi adanya di tengah nih. Variabel yang mempengaruhi, oh ini belum saya ganti. Bukan ini. Ini kan sama kayak yang tadi ya. Variabel yang memediasi. Mediator. Mediasi kan berarti ada di tengah. Berarti variabel mediasinya adalah kepuasan pelanggan. Kalau berdasarkan teorinya, pelanggan itu akan loyal terhadap suatu produk ketika dia harus puas dulu. Nggak bisa tuh kualitas produk langsung ke loyal. Itu agak susah ya. Biasanya harus melalui kepuasan terlebih dahulu. Makanya di sini kualitas produk yang baik meningkatkan kepuasan. Ketika puas, pelanggan akan loyal. Ini teorinya seperti itu. Jadi ada variabel intervening ini namanya ya. Jadi harus lewat kepuasan dulu. Misalnya kualitas produk tapi nggak puas, ya pasti nggak akan loyal. Karena pelanggannya nggak puas dengan kualitas produknya gitu. Ini variabel mediasi. Nah, eh, kalau di paper yang tadi, atau ini ya, ini tesis ya. Kalau di tesis, nah kalau size atau ukuran perusahaan panahnya seperti ini di kerangka pemikirannya, ini moderasi atau mediasi, Bapak Ibu? Moderasi. Size. Iya, betul. Moderasi. Jadi di sini dugaannya ada perbedaan pengaruh variabel ini, CKPN, BOPO, NPL terhadap kinerja keuangan pada perusahaan atau perbankan yang besar sama yang kecil. Nah, dugaannya seperti itu. Kalau dilihat kalimat hipotesisnya, mana yang moderasi ya? Di sini. Ukuran perusahaan memperlemah pengaruh CKPN terhadap kinerja keuangan. Berarti semakin besar ukuran perusahaan, pengaruh negatif CKPN terhadap kinerja itu akan semakin lemah. Itu ya dugaannya ya, karena moderasi.
Nah, kalau beda halnya dengan contoh paper ini. Kalau paper ini tadi gambarnya seperti ini nih. Nah, ini moderasi atau mediasi ya? Misalnya saya ambil contoh job satisfaction. Moderasi atau mediasi? Mediasi. Kayaknya di judulnya ada atasnya mediasi apa gitu tadi. Iya, karena judulnya ya. Tapi kalau Iya. dilihat dari panahnya kan memang mediasi. Si job satisfaction memediasi work-life balance dan job performance. Posisinya di tengah-tengah kan? Sama kayak yang di sini tadi. Kepuasan ini sebagai variabel mediasi. Dia memediasi. Jadi harus lewat situ dulu. Jadi kualitas produk itu harus lewat sini dulu, baru berpengaruh ke loyalitas. Pun demikian dengan yang gambar ini tadi. Work-life balance itu akan meningkatkan kinerja jika karyawannya puas gitu ya. Meningkatkan kepuasan dulu, baru meningkatkan kinerja. Tapi di sini juga bisa berpengaruh langsung, diuji langsung juga nih, ada panah juga langsung ke sini. Burnout itu juga bisa sebagai mediasi kalau di penelitian ini ya. Kalau kalimat hipotesisnya mungkin seperti ini. Job satisfaction memediasi pengaruh job stress dan performance. Atau job satisfaction memediasi pengaruh work-life balance dan job performance. Ya, sesuai gambarnya. Itu Bapak Ibu sekalian. Untuk ini ada yang mau ditanyakan kah? Materi saya sudah habis untuk hari ini. Apakah ada yang mau didiskusikan? Izin Bu, nanya Bu. Boleh, Bu Ila. Iya, jadi berapa Bu variabel yang pas lah untuk buat tesis Bu? Kalau ini ya antara 5 sampai sebenarnya sih nggak ini sih nggak bisa ditetapkan, nggak bisa dipatok seperti itu ya. Karena kan balik lagi yang namanya research itu kan didasarkan pada teori gitu kan. Cuman kalau secara rata-rata kebanyakan 5 sampai 7, Bu. Nah, itu Minimal biasanya 5 ada. Bu. Nggak, itu tadi saya nggak bisa bilang minimal 5 gitu. Enggak, ini dasarnya sama teori. Kalau misalnya gini, Ibu bisa menemukan satu variabel yang baru, riset terdahulu belum ada, mau 3 pun juga nggak apa-apa. Atau kemarin itu ada tuh, yang cuma 3 variabel bimbingan saya, ya, dari Kementerian Kementerian apa ya, Transmigrasi, menguji ASN berakhlak, ya variabel pertamanya ASN berakhlak, kemudian diuji pengaruhnya ke apa sih, kawasan integritas bebas korupsi, itu Y-nya, dependennya. Tapi di tengah-tengahnya ada variabel mediasi budaya kerja. Ini cuma 3 variabel. Itu di approve sama ini Kaprodinya, karena yang menentukan ini boleh atau enggak kan awalnya di saringnya dari situ ya. Nah, terus di approve. Kenapa bisa di approve? Karena metode penelitiannya nih yang dia lebih komprehensif. Dia nggak cuman kuantitatif, tapi mixed method. Jadi dia mengkombinasikan kuantitatif, kualitatif. Jadi awalnya dia melakukan survei, ngumpulin data gitu ya untuk mengolah data apakah benar terbukti atau enggak tadi pengaruh langsung, pengaruh tidak langsungnya melalui budaya kerja tadi ya. Untuk variabelnya cuma 3 itu tadi. Nah, kemudian setelah kuantitatif selesai, kemudian yang bersangkutan melakukan kualitatif method ya, penelitiannya melalui kualitatif.
Apa yang dilakukan? Melakukan wawancara. Melakukan wawancara ke pejabat-pejabat terkait. Nah, apakah hasil wawancara sama hasil kuesionernya yang disebarkan tadi ini enggak nyambung enggak gitu, saling mendukung enggak gitu. Nah itu, jadi boleh pakai yang sederhana. Jadi cuma 3 variabel seperti ini aja Ibu. Gini, kayak variabel independen, variabel mediasi, kemudian satu variabel dependen. Tapi itu metode metode penelitiannya mix method. Itu sih yang bikin nilai plusnya ada di situ metodenya. Jadi variabelnya boleh aja C3, tapi ada effort lebih dong yang harus dilakukan gitu. Gak cuma kuantitatif. Tapi kalau misalnya gini, saya mau kuantitatif aja. Kalau kuantitatif aja ya jangan cuma 3, tambah 1 atau 4 nih ya. Berarti nambah 1, 4. Cuman kan panahnya bisa kemana-mana nih Bu. Bisa ke sini, bisa ke sini langsung, ini bisa ke sini langsung gitu kan, bisa juga. Menguji pengaruh langsung, pengaruh tidak langsungnya, itu juga bisa. 4 variabel. Tapi kan panahnya banyak. Nah, panah itu nggak asal bikin panah ya, harus ada dasar teori atau riset terdahulunya seperti apa. Itu Ibu. Siap, terima kasih Bu. Semangat Ibu. Siap, terima kasih. Ada lagi Bapak Ibu sekalian? Yang mau ditanyakan, didiskusikan? Belum ada. Nah, sekarang saya masih mau memandu. Sebenarnya nggak pengen ini ya sering-sering ngasih tugas. Sebenarnya ini aja sih ngasih guideline buat Bapak Ibu, at least tahu langkah apa setelah ini gitu ya. Eh, Kemarin kan sudah menyusun ini ya, merumuskan suatu permasalahan, melakukan identifikasi masalah, menemukan adanya fenomena permasalahan, kemudian merumuskan masalah. Nah, sekarang kita berlatih untuk mencari jurnal acuan. Nah, kalau jurnal acuan berapa Bu minimalnya gitu kan, tergantung Bapak Ibu mau ngertinya gimana. Tapi yang paling simple untuk menentukan gap research ya, penelitian terbaru, kebaruannya itu tuh kalau misalnya kita baca beberapa paper, kemudian atau enggak kita gabungin, misalnya paper A ada variabel X tapi di paper B adanya variabel Y, ya udah kita gabungin aja X sama Y nanti jadi satu penelitian yang komprehensif. Gitu, itu cara paling gampang ya untuk mencari gap. Nah, di sini untuk latihan aja, Bapak Ibu cari 2 aja deh jurnal acuan yang bereputasi, ya bisa terindeks Scopus atau terindeks Sinta. Tapi nanti ketika tesis itu selesai, biasanya referensinya akan semakin banyak seiring dengan berjalannya waktu. Karena apa? Setiap statement yang kita sampaikan, kalau itu bukan pemikiran kita, itu kita pasti kan akan menyantumkan citasi itu kan. Nah, itu pasti akan banyak referensi yang kita pakai. Jadi nggak akan cuma 2 ini aja. Tapi untuk sementara, untuk latihan ya, coba cari 2 acuan dari rumusan masalah Bapak Ibu. Kemudian bikin tabulasi kesenjangan penelitiannya. Ya, penelitiannya siapa, judulnya apa, papernya apa, kemudian tujuan penelitiannya apa, hasil penelitiannya seperti apa. Nah, bedanya penelitian ini sama penelitian yang mau Ibu teliti, Bapak Ibu teliti itu apa? Itu di kesenjangan penelitian ya. Misalnya tadi meneliti tentang loyalitas pelanggan. Kalau loyalitas pelanggan itu
variabel yang diteliti di penelitian sebelumnya cuman ini aja. Nah, saya mau menambahkan ini nih karena biar beda aja gitu ya. Atau berdasarkan teorinya itu seperti apa gitu. Itu masuknya kesenjangan penelitian. Gini ya Bapak Ibu, ini salah satu cara juga untuk menentukan topik, hipotesis, panahnya mau kemana itu di kesenjangan penelitian. Penelitian sebelumnya udah ada apa belum sih? Gitu. Cukup jelas ya? Oh ya, minggu lalu saya kan janji mau nanyain, boleh nggak sih pindah pindah apa konsentrasi ya? Kemarin pertanyaan siapa ya? Kalau misalnya konsentrasinya SDM, apakah boleh tesisnya jadi manajemen keuangan? Kemarin kayaknya ada pertanyaan itu ya, Iya ada Bu. boleh Pak Robert ya. Eh, saya sudah tanyakan ke Pak Sunu, menurut beliau nggak bisa kalau misalnya